Setelah kita dari Mesir singgah ke Libya, lanjut ke Tunisia. Di Tunisia juga yang paling dikenal adalah Masjid Zaituna, lebih tua dari Masjid Al-Azhar. Selesai dari Tunisia ke Al-Jazair, menyeberang ke Maroko, yang dibangun di Maroko dan sampai hari ini dikenang sepanjang zaman. Universitas lebih tua lagi dari Zaituna, lebih tua lagi dari Al-Azhar. Itulah dia Masjid Qarawiyyin. Menyeberang dari Maroko ke Andalusia, maka di sana juga adalah bangunan masjid yang hari ini dijadikan sebagai situs museum, sebagai tidak tempat ibadah, bahkan tidak boleh mengumandangkan azan di situ. Itulah dia masjid yang ada di Alhambra di Cordova. Tapi saya ingin mengatakan bahwa raja-raja, sultan-sultan zaman dulu itu ingin mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW membangun masjid. Dan itu ditunjukkan oleh raja-raja Melayu. Ketika Habib Abdurrahman Al-Gadri mendirikan kota Pontianak, maka di tepi sungai itu yang pertama dia bangun adalah masjid. Lalu kemudian Kesultanan Siak Sri Indrapura, dari Siak ke Pekanbaru, Senaplan, yang pertama mereka bangun sebelum pasar itu adalah masjid yang sampai hari ini tegak berdiri, Masjid Raya Senaplan. Lalu kemudian di Pulau Penyengat menjadi kenang-kenangan untuk Engku Putri Hamidah, itu juga yang didirikan adalah masjid. Baik sejarah di Makkah Madinah maupun di Afrika Utara sampai ke negeri-negeri Melayu, maka masjid. Nah, bagi kita yang tak punya kekuasaan, hanya sebagai ketua masjid, hidupkan adalah masjid itu. Tak perlu membuat masjid baru, kecuali kalau memang kita dititipkan Allah kekuasaan, buat masjid. Jangan mati sebelum bangun masjid. Kalau sudah ada masjid, dimakmurkan. Sudah pensiun, bangun masjid. Karena banyak beberapa orang tak tahu dia apa mau dia buat setelah di akhir-akhir usia. Dulu memang tak pernah ke masjid, lalu kemudian waktu masih ada jabatan ke masjid disambut orang dengan gegap gempita, dibentangkan karpet, tola al-badru alaina, pakai baleho. Lalu kemudian setelah tak ada jabatan ke masjid, orang tak menegur sapa, balik langsung berkunang-kunang, mati. Nah, ini poin yang pertama yang ingin saya sampaikan, bagaimana kita meninggalkan sesuatu yang kita tinggalkan itu menjadi amal jariah, yaitu bangunan masjid. Saya sendiri itu memang cita-cita hidup saya, kalau bisa kalau meresmikan masjid udah banyak, tak pernah ikut membangun, tanda tangan aja prasasti banyak sekali. Tapi saya ingin sebelum mati paling tidak membangun masjid, karena kalau hanya sekedar tanda tangan prasasti, peletakan batu pertama, saya khawatir nanti semua yang membangun masjid dari mulai kepala daerah, orang-orang kaya, donatur disuruh masuk surga, terus dibisikkan malaikat yang tanda tangan tidak. Ini poin pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa yang paling tertinggi adalah bangun masjid. La yudraku kullu. Kalau tak bisa semua, jangan tinggalkan semua. Mesti melibatkan diri dengan masjid. Membangun masjid, mensupport pembangunan masjid, mengendorse pembangunan masjid, menjadi pengurus masjid, meramaikan masjid, asal jangan menjadi provokator dalam masjid. Waman azlamu mimman, tidak ada orang yang paling zalim melebihi orang yang mana'a masajidallah, melarang orang lain memakmurkan masjid. Saya sebetulnya Pak Ustadz sudah lama mau ke masjid tuh. Kenapa kau tak datang ke masjid? Itulah gara-gara bapak tuh pengurus, segan saya ke situ. Justru terhalang orang karena kita. Nah, ini jangan sampai demikian. Jadi poin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kita melibatkan diri dengan masjid. Poin yang kedua, Nabi SAW tidak hanya sekedar sholat, tapi setelah itu ada
yang kita kenal sekarang dengan istilah, ada namanya tabligh akbar, ada namanya majelis ilmu, apapun itu namanya. Tapi yang jelas kita kelola transformasi ilmu pengetahuan di masjid itu dengan baik. Dari mulai maghrib ke isya, tak usah panjang-panjang. Pengajian hanya dari maghrib ke isya 45 menit. Hari Senin malam Selasa akidah sifat 20, wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wa daniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam. Hari Selasa malam Rabu fikih, pembahasan tak usah panjang-panjang. Hukum bismillah jahar dan sir menurut 4 mazhab. Hukum membaca Fatihah bagi makmum menurut 4 mazhab. Bak kata orang Melayu, kalau mencincang biarlah putus, kalau mencincang sampai ke landasan. Nah, daripada kita kaji yang tak tentu arah, tak tahu tepinya, di mana dasarnya, kemana dalamnya, maka lebih baik mengkaji tema yang tematik, yang spesialis, yang jelas, yang meragukan umat terjawab dengan ke masjid. Sehingga ketika dia pulang masjid, saya sebetulnya penasaran selama ini hukum baca Fatihah bagi makmum. Alhamdulillah setelah selesai dari sholat masjid tadi, dapat saya jawabannya Pak Ustaz. Jangan sampai orang terkesan, saya sebelum ke masjid itu tenang saya, habis dari masjid ini makan kacau kepala saya. Hari Rabu malam Kamis hadis-hadis pilihan. Hari Kamis malam Jumat tafsir surat Yasin. Karena selama ini dia sudah baca Yasin bolak-balik tapi tak paham maknanya, bagaimana kronologisnya, apa fadilah keutamaannya per ayat-ayat. Kamis malam Jumat baca Yasin, Jumat malam Sabtu mengkaji masalah akhlak, tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Bagaimana menghilangkan sifat riya, sum'ah, takbur, hasad dengki, busuk hati. Setelah hati dibersihkan, bagaimana diisi dengan ridha, tawakal, qanaah, zikir, menurunkan sakinah ke dalam hati. Kajian-kajian tasawuf. Kalau anti dengan tasawuf, pakai istilah lain, tazkiyatun nafs. Banyak orang tasawuf bid'ah, tak usah kaji-kaji tasawuf. Kalau tazkiyatun nafs bagus, padahal isinya itu juga. Sama cuma saya ini tak bisa makan ikan Pak Ustaz, tapi kalau ikan itu di blender campur tepung, ini mau boleh, padahal ikan juga. Nah, jadi banyak kadang orang ini anti terhadap satu istilah, tapi kalau diolah dia mau. Hari Sabtu malam Ahad itu baru kajian umum, tabligh akbar atau khusus anak muda dan lain sebagainya. Sore hari Jumat ba'da asar itu pengajian ibu-ibu. Dua yang mesti dikhususkan, ibu-ibu dengan anak muda. Ibu-ibu ini ada fikih perempuan yang dia malu kalau didengar laki-laki, dan itu diminta oleh sahabat perempuan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi mengabulkan. Sayyidatuna Aisyah membahasakannya ke Nabi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dipahami. Kemudian anak-anak muda dikhususkan karena banyak anak muda tak mau mengaji sama orang tua. Jadi kalau kita tanya, kenapa kalian tak mau datang pengajian? Kami sebetulnya mau ngaji Pak Ustadz, tapi judulnya membuat kami lemas. Malam pertama di alam kubur. Padahal mereka ini anak-anak muda, dan anak muda tidak mau diceramahi. Mereka maunya dialog interaktif. Dibuat meja, kursi panjang, narasumber terdiri dari dokter, polisi, tentara, DPR, tokoh masyarakat, pembawa acaranya anak muda, baca Qur'annya anak muda, dialognya dengan bahasa gaya anak muda. Mungkin masing-masing orang hanya 5 menit pembukaan, lebih banyak interaktif generasi milenial atau ustadz-ustadz muda. Nah ini kalau tidak kita garap anak muda ini, dia akan digarap oleh komunitas-komunitas lain. Banyak sekarang kita ke masjid, pengalaman pribadi saya menyampaikan tausiah di masjid, isi masjid itu 70 ke atas sama 7 tahun ke bawah. Antara yang paling ribut dengan yang tak berbunyi sama sekali. Jadi pas kita tanya, kenapa 70 ke atas sama 7 tahun ke bawah ini? Anak-anak remajanya mana? Sudah habis diambil warnet loh. Tidak lagi ada anak-anak yang mau ke masjid. Nah ini tanggung jawab kita bersama. Kita berpikir, kenapa mereka lari dari masjid? Padahal
Zaid bin Sabit itu ketika Nabi meninggal umurnya 20 tahun. Dialah yang menjadi penterjemah Nabi Muhammad SAW. Kalau begitu, selama dia jadi penterjemah itu umumnya 15, 16, 17, 18. Abdullah bin Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis itu, ketika Nabi meninggal umurnya 18 tahun. Abdullah bin Abbas ketika Nabi meninggal umurnya 15 tahun. Yang paling tua di antara banyak periwayat hadis adalah Abu Hurairah. Ketika Nabi meninggal umurnya 33 tahun. Yang lain itu di bawah, yang banyak-banyak meriwayatkan. Anas bin Malik ketika Nabi meninggal umurnya 20 tahun. Khadimtun Nabi 10 sinin. Aku menjadi pelayan Nabi 20 tahun. Diserahkan emaknya Ummu Sulaim ke Nabi umur 10 tahun. Jadi anak-anak remaja ini didekatkan dengan Nabi, dan akhirnya ketika Nabi meninggal, mereka lah periwayat hadis paling banyak. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As. Ini semua mesti dikelola anak muda. Mesti ada regenerasi dalam sebuah jalinan yang disebut dengan transformasi ilmu pengetahuan, dikelola dengan baik. Pengurus masjid mesti punya visi misi. Tabligh akbar sudah dibuat, ustadz-ustadz sudah didatangkan, pengajian, tapi kemudian ditanya jamaah, apa mau jamaah? Ditulis di kertas polling, ustadz apa yang mau dimintakan ke depan, siapa yang mesti mengisi, tema-tema apa saja. Jadi saya diundang ke Malaysia dulu sebelum Covid itu setahun 2 kali, dan nampaknya saya memberikan tausiah, tapi sebetulnya banyak yang saya copy dari program-program itu. Misalnya tadi itu pengajiannya dari maghrib ke isya. Orang kalau dibuat pengajian dari maghrib ke isya, otomatis dia sholat berjamaah 2 kali, maghrib berjamaah, isya berjamaah. Di tempat kita dibuat pengajiannya setelah isya. Ustadznya lebih dulu datang. Duduk ustadz jam 8, acara baru dimulai jam 8.30. Diumumkan 3 kali, jamaah sekalian, ustadz sudah datang, silakan datang. Nah ini akhirnya orang tidak ke masjid. Hari-hari besar Islam bagus, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, melepas jamaah haji, halal bihalal, tahun baru hijrah, ini bagus. Tapi membuat acara kajian menunggu PHBI, Panitia Hari Besar Islam, ini kurang baik. Di pengajian yang bersifat serial fikih, serial hadis, serial tafsir, serial akidah, ini serial akhlak, 3 ini mesti ada. Akidah, fikih, akhlak. Karena inilah dasar dari hadis Jibril bertanya ke Nabi tentang akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku tentang iman. Lalu Nabi jawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Itulah dia dasar ilmu akidah. Akhbirni anil Islam. Lalu Nabi menjawab, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Itulah dia fikih. Akhbirni anil ihsan, anta ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itulah dia cikal bakal dari ihsan yang disusun menjadi ilmu yang tersendiri dan sistematis. Ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu akhlak, atau tasawuf, atau tazkiyatun nafs. Ketiga-tiganya yang mesti ada di masjid. Karena kalau tidak, nanti ilmu tidak seimbang. Fikih saja, fikih itu bagus, tapi kalau masyarakat hanya diajarkan fikih saja, nanti dia tidak bayar zakat, karena dia tidak diajar akhlak. Paham dia fikih, saking masaknya fikih itu sampai dia tak bayar zakat. Asal sudah tabungannya mau 85 gram, nah, itu dia pun mulai beli tanah, beli mobil, beli apa. Pas ditanya, kok tak bayar zakat? Cek aja sendiri, tabungan tak cukup, saking masaknya fikih. Tapi kalau diajarkan dia akidah, dia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berilmu, banyak duit, kenapa tidak berzakat? Ini poin yang kedua.
Kita sebagai manusia memberikan kontribusi ke masjid, membangun masjid, memakmurkan masjid, mengisi masjid, mengajak orang meramaikan masjid. Poin yang kedua adalah melalui ilmu pengetahuan. Jadi beberapa masjid yang saya kunjungi itu kajian-kajiannya tidak putus brilian. Dan saya sendiri selalu menganjurkan, kebetulan jurusan dulu hadis, kalau pakai kitab berawal dari hadis yang paling sedikit Arba'in Nawawi, 40 hadis setahun insya Allah, kalau seminggu sekali. Setelah khatam Arba'in naik ke Riyadhus Shalihin, Nawawi juga. Tamat Riyadhus Shalihin, Al-Azkar, Imam Nawawi juga. Setelah kuat pondasi zikirnya, baru masuk fikih, itulah dia Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz. Lalu setelah itu barulah kitab-kitab besar. Itu pun kalau 4 tadi dikaji, Arba'in, Riyadhus Shalihin, Al-Azkar, Bulughul Maram, itu sudah bertahun-tahun. 2 kemungkinan, kalau tak kitab tuh khatam, ustadznya khatam. Nah ini supaya bersilabus. Libatkan anak muda untuk merekam kajian-kajian. Masjid Al-Ikhlas, maka buatkan channel Masjid Al-Ikhlas Official. Nanti kalau sudah ada channelnya, tinggal kirimkan kalimatnya, baru saya endorse dari Pekanbaru. Anda masyarakat Batam ingin menjadikan tontonan sebagai tuntunan, tidak sempat ke masjid, jangan lupa kajian Masjid Al-Ikhlas Batam. Subscribe, like, share, and comment. Anak-anak muda yang dilibatkan itu dari mulai editing, lalu di awal dari shooting, editing, upload. Dia yang men-shoot, dia yang mengambil gambar, bagaimana kualitas suara, lalu kemudian menguploadkannya setelah diedit terlebih dulu. Nah, jadi dia tertantang. Anak-anak muda ini kalau hanya sekedar hadir datang, tak semangat dia. Beda sama bapak-bapak, ibu-ibu. Hadir itu pun sudah semangat, tapi mereka mesti ada apa kerja saya. Kok nanti jadi protokol, saya ini jadi apa? Kok nanti jadi pembawa acara, jadi baca Quran, jadi pewawancara narasumber. Kok nanti menjadi mengatur segala macam. Nah, ini menjadi tantangan. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, ketika terjadi peperangan, sahabat-sahabat Nabi yang terluka itu dibawa ke emperan Masjid Nabawi untuk diobati. Maka ada satu buku ditulis oleh Syekh Dr. Mustafa As-Sibai, orang Suriah, alumni Al-Azhar. Judul bukunya Min Rawa'i' Hadaratina. Di antara kehebatan peradaban Islam, ternyata di samping masjid itu dibangun klinik gratis, cikal bakal dari pengobatan korban perang zaman Nabi. Kalau dia dibawa ke rumah sakit, kadang suara azan tak masuk. Iya, kalau rumah sakit Islam masuk suara azan, ingat dia sholat. Arah kiblat kadang tak tahu, sholat tak diingatkan. Nah, maka kalau dibuat dia di samping masjid, masih dalam lingkungan masjid. Ini kita bicara masjid ideal, bukan masjid di tepi jalan yang hampir mau dipugar sampai parkir pun tak ada, bukan itu. Masjid dengan tanah yang lapang, lalu kemudian ada sempat kita buatkan kotak-kotak ruku di samping, di halaman, sehingga itu. Selama ini dokter-dokter, misalnya saya ceramah di komunitas IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Lalu kemudian Bapak Ibu dokter yang ingin mewakafkan waktunya, kalian punya waktu praktek di sini, di ruku, di ini, di tepi jalan, wakafkanlah waktu kalian ke masjid ini. Ada 1 jam khusus untuk jamaah cek gratis, pemeriksaan gratis, kesehatan dan lain sebagainya, sehingga kedua-duanya merasakan ketenangan masjid. Yang sakit zohirnya, lalu kemudian dia ke masjid, batinnya juga terselamatkan. Ada mungkin orang yang selama ini tak pernah ke masjid, gara-gara periksa ke klinik di dekat masjid, waktu azan berkumandang, kata Pak Dokter, Pak, saya sudah tanya-tanya Bapak keluhannya, kita sholat dulu. Nah, nanti habis sholat baru kita lanjutkan. Mungkin seumur hidup dia, itulah baru sekali itu sholatnya. Selama ini dia tak pernah tersentuh sama sekali, tak pernah terbuka pintu hidayah. Nah, jadi dulu pada masa kejayaan Islam, masjid-masjid itu
memang dibangun di sampingnya klinik-klinik. Dan sekarang itu mau dibangkitkan lagi kembali. Ada di situ khitan gratis diadakan di masjid. Setiap hari Jumat pekan kedua di kota Pekanbaru sekitarnya, saya mengajak jamaah untuk khitan gratis di program namanya Bersama Sunatron. Nah, jadi Sunatron ini wa'atan namanya. Sunatron disunat pagi sore bisa akad nikah, saking kan cepatnya sembuhnya, langsung pakai celana. Nah, begitu iklannya, saya diminta untuk mengiklankan. Nah, bahkan di awal-awal dulu satu kali Jumat itu 90 orang, 100 orang ya, Sunatron gratis. Alat itu orang kita yang buat, tapi di Malaysia selalu menangkap peluang. Akhirnya lama-lama sahabat kita ini orang Melayu, kata dia, untuk apalah aku hebat di negeri orang, kenapa tak aku kembangkan di kampung halaman. Pulanglah dia, lalu kemudian bergabung bersama Yayasan Tabung Wakaf Umat, mengiklankan ke masjid-masjid. Alangkah indahnya kalau di klinik yang ada dibangun di sekitar masjid, yang selama ini mungkin kelas, pagi dibuat kelas tak apa-apa, lalu kemudian sorenya menjadi konsultasi kesehatan gratis, supaya jangan sampai jamaah ini asal sakit sedikit ke dukun, asal sakit sedikit ke dukun. Nah, itu. Padahal dukun itu pun ke rumah sakit juga, ke dokter juga, asal jangan dokter lah ke dukun. Nah, ini semua dalam rangka supaya masjid tidak hanya sekedar asal sudah masjid bayangannya sholat. Masjid sebagai tempat sholat biasa, tapi tiga tadi yang saya sampaikan, masjid sebagai cita-cita setiap muslim, bahwa saya tidak mati sebelum bangun masjid, bahwa saya sebagai kepala daerah, bupati, gubernur mesti bangun masjid. Presiden Soekarno apa yang dia bangun? Istiqlal. Sampai hari ini orang bangga masjid terbesar Asia Tenggara. Presiden Masjid Muslim Pancasila, hampir di setiap provinsi, kabupaten, kota, dengan bangunan yang khas Masjid Demak. Mau tak mau, suka tak suka, kita mesti mengakui bahwa peninggalan masjid luar biasa kesannya sampai hari ini. Nah, kita pun begitu, sebelum mati paling tidak mesti membangun masjid atau memakmurkan masjid atau menjadi pengurus masjid. Sebelum mati menjadi pengurus masjid bagus, tapi cita-cita sampai mati mesti harus ketua masjid, ini kurang bagus. Nah, ini banyak juga ketua masjid tak mau mundur-mundur. Begitu dimundurkan langsung merajuk tak ke masjid-masjid. Nah, jadi saya, pengalaman pribadi saya di beberapa masjid, saya tanya, Pak ketua yang dulu mana? Itu dulu Pak Ustadz, waktu Ustadz Maulid beberapa tahun yang lalu, sesudah tak terpilih lagi, merajuk tak pernah ke masjid lagi. Apa yang terjadi sebetulnya? Post power syndrome. Menganggap kalau sudah tidak jadi ketua lagi, tidak dihormati, tidak dimuliakan, tidak. Nah, ini penyakit. Kita melibatkan diri, mau jadi ketua, mau jadi penasehat. Alhamdulillah di tempat kata ada istilah khusus untuk orang yang semangat jadi ketua tapi tak terpilih lagi, dibuatlah di atas dewan pakar. Atau penasehat atau apa, dewan pakar. Padahal yang mengangkat tuh bisik-bisik, pakar sama pakir beda tipis saja. Tapi jadilah. Insya Allah. Saya mau pakai kertas aja. Boleh. Baik, di sela sebentar buat bapak-bapak ibu yang sekalian yang ingin bertanya, nanti ditulis di kertas, nanti akan dikumpulkan oleh panitia untuk dijawab oleh kita. Insyaallah kalau bisa dijawab semua, kalau enggak yang bisa dijawab akan dijawab. Gitu ya Ustaz. Ya. Terima kasih. Masjid sebagai cita-cita, masjid sebagai tempat transformasi ilmu pengetahuan, berkulikulum, bersilabus, ada target, direkam, disimpan, mengikuti perkembangan zaman, punya channel. Masjid sebagai tempat kesehatan masyarakat, sehingga orang yang konsultasi kesehatan ke masjid, khitan di masjid, sehingga mengikatkan hati ke masjid. Kau dulu di mana sunat? Oh, aku sunat di masjid. Kenapa kau sunat di masjid? Gratis. Sudah terikat hatinya dengan masjid. Aku ini memang preman. Memang sekarang ini aku agak jauh sedikit dari agama, tapi kau perlu tahu, dulu aku waktu sunat di masjid. Senyasar-nyasarnya aku nanti akan balik juga ke masjid.
2 kali dia ke masjid. Pertama sunat, kedua nikah. Yang ketiga jenazah. Yang keempat adalah Nabi itu kalau kita menghadap ke Masjid Nabawi, menghadap ke arah kiblat, di sebelah kiri ada tiang. Tiang, salah satu nama tiang. Tiang itu bahasa Arabnya ustuanah, tiang. Ustuanatul wufud. Ustuanatul wufud artinya tiang menyambut tamu. Di samping ustuanatul wufud itu ada namanya ustuanatul haris, tiang haris. Haris artinya penjaga. Disitulah tegak Sayyidina Ali menjaga. Mana tahu ada orang yang mau melukai, membunuh Nabi. 2 tiang berdekatan, tiang penjaga dengan tiang tamu. Jadi masjid tempat menerima tamu. Jadi kalau ada tamu-tamu itu disambut di masjid. Kalau tamu disambut di hotel, banyak orang lupa sholat zuhur karena masuk waktu asar saking enaknya bicara. Tapi kalau menyambut tamu di masjid, insya Allah ketika azan berkumandang, takkan mungkin orang bercerita. Pasti ada dalam hati, kenapa kita tak sholat berjamaah? Mau pejabat dia, mau orang kaya dia, mau konglomerat dia. Ketika azan berkumandang, kita off dulu Pak, mohon maaf, silakan berwudu, kita sholat. Habis sholat baru kita lanjutkan. Maka masjidnya, idealnya arsitek yang menggambar masjid itu adalah orang yang ngaji. Sehingga nanti dia akan bangunkan, ini mimbar, sebelah kanan nanti alat-alat, sound system, mikrofon, keperluan masjid. Sebelah kiri dibangunkan ruang panjang untuk menyambut tamu. Dan ruang bagi penceramah, imam, pejabat dan sebagainya untuk langsung ke lapangan parkir. Beberapa tempat saya sulit untuk menembus. Terus tanya, ada pintu tembus langsung ke tempat imam? Tak ada Pak, mesti dari depan. Iya. Akhirnya dibelahlah ini jamaah ini dari depan. Terpijaklah jamaah. Selesai pengajian, apa efek ceramah Ustaz Somad tadi? Banyak yang terkilir. Gara-gara membelah jamaah. Nah, jadi ini pelajaran penting supaya sisi kiri kanan. Syukur-syukur masjidnya besar, bertingkat. Apakah di bawah untuk menerima tamu atau di atas menerima tamu? Nah, ini baik. Yang penting masih dalam lingkungan masjid dengan tempat yang sesuai dengan standar orang-orang hebat, orang-orang terkemuka. Maka insya Allah masjid-masjid itu menjadi tempat orang mendapatkan hidayah, tidak mesti melalui ceramah, khutbah, tausiah, tapi dengan duduknya dia di situ, ya sudah. Nanti di mana kita bisa ketemu Pak? Insya Allah kita pakai balai pertemuan di Masjid Anung. Hasil dari sewa pertemuan itu untuk kemakmuran masjid, sehingga masjid tidak hanya mengandalkan kotak wakaf infak sedekah, tapi masjid produktif. Pertemuan antar ormas di masjid, pertemuan akad nikah di masjid. Tapi mesti menyesuaikan. Sekarang banyak juga orang akad nikah di masjid pakaiannya tak layak. Dibuat pula nikah di masjid, di atas sholat, di bawah tempat balai pertemuan, balai nikah, keluar lagu sampai ke atas, sampai lupa imam ayat. Nah, ini pun mencederai masjid. Tentu kalau sudah akad nikahnya di masjid, pakaiannya islami. Kalau akad nikahnya di masjid, nerima tamu di masjid, maka hiburannya juga nasyid, tidak lagi keyboard tunggal. Ini dangdut nih, ini dangdut syariah Pak Ustaz. Mana pula ada syariah konvensional? Lagu-lagunya lagu-lagu religi, lagu-lagu sholawat. Nah, ini yang saya maksud masjid sebagai tempat menerima tamu dengan pengembangan inovasi pemikiran sesuai dengan kemajuan zaman yang ada pada zaman sekarang. Yang kelima, masjid sebagai tempat pemutus perkara orang-orang berkonflik. Gimana kita selesaikan masalah warisan antara penggugat dengan tergugat di pengadilan? Betul, tapi tidak semuanya selesai di pengadilan. Kata hakim, ini mesti dimediasi dulu, musyawarah dulu. Wa amruhum syura bainahum. Kalau dibawa di rumah si A, si B tersinggung. Kalau dibawa ke rumah si B, si A tersinggung. Jalan tengahnya adalah masjid. Masjid rumah Allah, ada barokah di sana. Maka turun rahmat dan kebaikan-kebaikan. Maka diadakanlah konflik masalah warisan, konflik masalah keluarga,
konflik masalah organisasi, konflik antar pengurus diselesaikan di masjid. Dan itu yang dilakukan Nabi dulu ketika mendamaikan orang-orang berkonflik, diadakan di masjid. Bahkan konflik antar agama, ketika itu datanglah orang-orang dari Najran mempertanyakan tentang status kedudukan Nabi Isa alaihissalam. Apakah Isa itu anak Tuhan atau Nabi? Maka kata Nabi, berjumpa di Masjid Nabawi, lalu kemudian itulah kronologis turunnya surat Ali Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Hannah melahirkan anak perempuan namanya Maryam. Maryam melahirkan anak laki-laki namanya Isa. Hannah punya saudara sepupu, punya suami namanya Zakaria. Zakaria melahirkan anak. Zakaria punya anak laki-laki namanya Yahya. Keluarga kecil ini disebut dengan Ali Imran. Idh qalat imra'atu Imran, ingatlah ketika istri Imran berkata, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni, aku bernazar anak yang ada dalam perutku ini muharrara. Kalau dia lahir nanti, saking inginnya punya anak, kalau lahir anakku ini nanti akan menjadi pelayan Baitul Maqdis. Falamma wada'atha, ketika dia melahirkan anak, qalat inni wada'tuha unsa, ternyata anakku perempuan. Walaysa dzakaru kal unsa, laki-laki tak sama dengan perempuan. Wa inni samaituha Maryam, aku beri dia nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, aku minta kepada Allah supaya anakku ini dijauhkan dari godaan setan. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Anak ini diasuh oleh Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali Zakaria masuk ke dalam tempat penjagaan Maryam itu, wajada indaha rizqa, dia lihat banyak makanan buah-buahan. Ya Maryamu anna laki hadza, hai Maryam, dari mana kau dapatkan ini? Maryam menjawab, min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ali Imran dengan surat Maryam adalah dua surat yang dikhususkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang Najran tentang kedudukan Nabi Isa alaihissalam. Menjadi bukti bahwa Al-Quran itu kitab datang dari Allah. Seandainya Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad, tentulah dia buat namanya surat Aminah, surat Khadijah, dan surat keluarga Abdullah. Tapi Quran ini datang Tanzilal Azizir Rahim, datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka susunan suratnya membantah sebagai counter terhadap fitnah-fitnah terhadap para nabi, mensucikan nabi dari yang tidak layak. Begitu Nabi menjelaskannya kepada konflik antar intern, antara muhajirin dengan ansar, antara sesama ansar, antara sesama ansar Aus dan Khazraj, antara sesama muhajirin Quraisy dan bukan Quraisy, bahkan kepada orang Najran, dijelaskan di dalam Masjid Nabawi. Yang keenam, masjid sebagai tempat berlindungnya orang berkeluh kesah, yang disebut dengan ahlus suffah, orang-orang yang susah, merantau dari Yaman, tak ada tempat tinggal, namanya Abdus Syams, hamba matahari. Dirubah Nabi namanya menjadi Abdurrahman, nama bapaknya Sohar, nama kampungnya Daus, Abdurrahman bin Sohar ad-Dausi. Tak punya rumah, dijaga di emperan Masjid Nabawi. Banyak lagi, tapi ketuanya dia. Selalu kemana-mana membawa kucing. Nabi memanggil dia, ya Abahir. Kita menyebutnya dengan Abu Hurairah. Makanan dikirim, ini emperan. Jadi dalam konteks kekinian, mestinya idealnya tempat yatim, duafa, pondok tahfiz itu di lingkungan masjid. Dibuatkan asrama besar, pemerintah mau membuat tempat olahraga, kebetulan tuan rumah SEA Games, Asian Games, olahraga kejuaraan kabupaten provinsi, lalu pengurus masjid yang punya tanah meminta, Pak, gimana kalau asramanya itu dibuat di lingkungan masjid? Untuk apa? Asrama atletnya dibuat di lingkungan masjid. Supaya apa? Nanti ketika turnamen olahraga berakhir, insya Allah gedung biaya
maintenance, biaya pengurusan gedung ini tak terbengkalai. Aslinya tetap hidup, listriknya tetap hidup. Kenapa? Karena di situ ada tahfiz untuk du'afa. Sebagaimana masjid pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalau kita lihat terpisah, di sana tempat panti yatim du'afa dengan musola yang kecil, di sini masjid yang amat sangat besar, megah dan mewah, sambil pengurusnya bangga mengumumkan hari Jumat. Alhamdulillah, Jumat ini tabungan masjid kita sebanyak 200 juta rupiah. Sementara anak yatim hutang kami 200 juta rupiah. Padahal duit ini adalah duit umat, mesti berputar terus. Alhamdulillah ada beberapa masjid yang bangga dengan saldo nol, langsung dibagi lagi, langsung berputar terus. Tapi tidak sedikit orang yang bangga mengumumkan masjid punya duit begitu banyak, sementara banyak yatim, anak fakir miskin tidak bisa masuk ujian karena tidak bayar uang sekolah sudah 3 bulan. Padahal ini mestinya selesai dengan masjid. Berapa banyak pejabat-pejabat yang membangun gedung-gedung besar tertinggal, sekarang menjadi sarang hantu, sarang walet. Orang tak bisa memanfaatkannya. Padahal kalau itu dibangun di lingkungan masjid, dia bisa jadi asrama, dia bisa menjadi tempat tinggal yatim, fakir, miskin, du'afa. Dipanggillah anak-anak yang sudah hafal Quran menjadi mursyid, pembimbing, musyrif, tahfiz Quran. Baik sekali. Terakhir yang ketujuh, masjid sebagai tempat ibadah. Masjid tempat ibadah sesuatu yang umum, maka imamnya berkualitas, khotibnya berkualitas, diadakan namanya bengkel khotib. Jadi saya dulu dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai bersama Profesor Pak Alaidin Koto. Ustadz Somad bisa datang ke Dumai? Bisa Pak Ketua. Apa acaranya? Bengkel khotib. Kenapa bengkel nih? Banyak khotib-khotib ini yang rusak, mesti diperbaiki. Diminta khutbah, direkam, habis itu ditonton ulang, baru dia sadar rupanya kepalanya terlalu banyak miring ke kiri, rupanya rukun khutbah tinggal, rupanya suara terlalu lemah, sendu, jamaahnya pula dekat kipas angin kencang, akhirnya mengantuk. Bayangkan orang yang tidak pernah mendengar tausiah, tak pernah mendengar pengajaran, tak pernah mendengar pendidikan agama, satu-satunya jalan supaya dia dapat pengetahuan agama melalui khutbah Jumat. Di khutbah Jumat itu pun dia tak mendapatkan apa-apa, musibah besar. Nah, jadi khotibnya, imamnya berkualitas. Bagaimana supaya standar gajinya kita tak bisa seperti standar Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tapi paling tidak yang dibayar itu bukan suara imam itu, yang dibayar itu bukan makharijul hurufnya, yang dibayar adalah waktunya. Sebetulnya imam itu bisa bekerja banyak kegiatan dia, tapi karena demi umat maka dia bertahan. Waktunya itulah yang dibayar oleh pengurus masjid bersama jamaah. Wa annal masajida lillah. Masjid itu milik Allah, tapi diangkat beberapa orang untuk mengurus masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada imam, ada khatib, ada pengajian, diatur dengan sedemikian rupa, maka masjid menjadi tempat orang mengadukan segala keluh kesahnya. Orang yang jiwa-jiwanya sudah kering kerontang mau mati, disirami dengan masjid, menjadi bangkit semangatnya. Jangan sampai orang yang bersemangat mau masuk masjid, masuk ke dalam masjid, keluar bawaannya mau mati, gara-gara kita salah kelola dengan masjid. Itulah 7 poin yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Itu sebagai pengantar dialog kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,